Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aprilia. Saya dari kelas KL Manajemen dengan NIM 2461201064. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS saya, yaitu bagaimana cara membuat folder baru, lalu bagaimana menguploadnya, lalu ada juga cara membuat Google Documents, lalu ada Google Sheets, lalu ada Google Slides, lalu yang terakhir ada Google Form. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat folder baru. Kita pilih Google Chrome, lalu masuk ke emailnya. Lalu di sini ada pilihan, kita pilih yang Drive. Nah, lalu kita pencet yang New. Di sini ada pilihan keterangannya folder baru. Kita tekan 2 kali. Lalu masukkan nama atau judul. Misalkan di sini adalah tugas UTS Applikom. Kita save. Kalau sudah seperti ini, artinya sudah tersimpan ya. Yang kedua adalah bagaimana cara membuat Google Documents. Jadi yang pertama-tama adalah kita masuk ke file yang tadi yang sudah kita buat. Sini. Lalu kita pilih New. Lalu pilih Google Documents. Sesuai arahan Bapak, saya akan memasukkan cover makalah. Sini. Nah, seperti ini. Terus, kalau sudah agar tersimpan, kita ubah namanya. Di sini kita ubah namanya makalah. Setelah namanya diubah, maka akan tersimpan otomatis. Seperti ini. Setelah itu kita pindahkan ke Docs. Dengan caranya adalah kita buka lagi. Lalu filenya kita download dulu. Pilih yang Microsoft Word Docs. Setelah tersimpan, kita buka filenya. Seperti ini. Disesuaikan, karena ini menurut saya sudah sesuai, kita langsung simpan aja. Setelah tersimpan, kita balik lagi ke sini, ke file yang tadi. Lalu kita pilih upload file. Kita pilih file yang tadi. Nah, seperti ini. Pilihannya dia kalau misalkan sudah kita ubah ke Docs, dia belakangnya ada Docs-nya. Nah, seperti ini kalau sudah berhasil kita upload filenya. Selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana cara membuat Google Sheet. Apa sih Google Sheet itu? Google Sheet adalah aplikasi spreadsheet online dari Google yang mirip dengan Microsoft Excel. Jadi dia kegunaannya hampir sama seperti Microsoft Excel. Kegunaannya adalah salah satunya pengelolaan data. Mengelola data dengan angka dan teks dalam bentuk tabel. Jadi dia berfungsi untuk menghitung otomatis. Dan dia juga mempunyai rumusnya tersendiri. Lalu selanjutnya kegunaannya ada visualisasi data, yaitu membuat grafik atau diagram dalam bentuk batang, lingkaran, garis, dan lain-lainnya. Itu dia kegunaan dan sedikit pengertian dari Google Sheet. Selanjutnya adalah bagaimana sih cara membuat Google Sheet-nya. New lagi, lalu kita pilih yang Google Sheet. Jadi kita di sini bisa membuat
data dari angka atau bentuk teks, atau kita bisa membuat diagram, grafik, diagram batang, diagram lingkaran atau garis, dan lain-lainnya. Sama seperti Google Dokumen, untuk menyimpannya adalah kita mengubah namanya. Misalkan kita ubah adalah data absen mahasiswa. Jadi nanti misalkan kita membuat eh, data mahasiswa, bisa di sini mahasiswa. Setelah disimpan namanya, maka dia akan tersimpan otomatis seperti ini. Selanjutnya yang keempat, yaitu Google Slide. Google Slide adalah aplikasi presentasi online dari Google, mirip seperti Microsoft PowerPoint, yang digunakan untuk membuat dan menampilkan presentasi secara digital. Google Slide banyak kegunaannya, salah satunya adalah membuat presentasi digital, yaitu menyusun materi dalam bentuk slide. Jadi contohnya itu seperti PPT. Dia bisa menggunakan Google Slide untuk membuat PPT. Yang kedua, kolaborasi secara online. Bisa dikerjakan bersama-sama secara real time dan oleh beberapa orang. Jadi teman-teman nggak usah perlu satu tempat atau satu waktu untuk mengerjakan PPT tersebut, tapi teman-teman bisa menggunakan secara bersama di tempat yang berbeda maupun di waktu yang berbeda. Dan aksesnya pun dari mana aja, teman-teman bisa eh, dimanapun. Lalu bagaimana cara pembuatannya? Yang pertama pilih New, lalu pilih Google Slide. Silakan masukkan judul PPT tersebut. Misalkan aku mau buat PPT penggunaan penggunaan aplikasi komputer untuk usaha retail. Seperti ini. Lalu di sini boleh teman-teman isi seperti nama atau nama kelompok. Kalau aku isi nama kelompok. Kelompok, kelompok. Nah, seperti ini. Seperti yang lainnya, kita ubah dulu namanya, baru bisa tersimpan secara otomatis. Untuk namanya aku sesuaikan dengan judulnya aja, judul PPT. Kalau bisa ubah dan simpan namanya, maka dia seperti yang lain akan tersimpan secara otomatis. Lalu yang terakhir ada Google Forms. Nah, Google Forms adalah aplikasi dari Google yang digunakan untuk membuat formulir online seperti kuesioner, survei, kuis, atau formulir pendaftaran. Ini biasanya untuk teman-teman eh, akhir semester gitu ya, mau buat skripsi, jadi teman-teman butuh kuesioner dari orang-orang, survei dari orang-orang, kayak gitu, atau teman-teman ingin membuat kuis gitu ya, membuat kuis juga bisa dari sini. Kegunaannya banyak banget, salah satunya adalah mengumpulkan data dengan mudah. Jadi nggak perlu teman-teman kayak ngeprint atau menggunakan kertas lagi, lalu teman-teman mendatangi satu-satu orang, itu tidak perlu lagi. Teman-teman cukup menggunakan Google Forms aja. Jadi yang lain bisa mengisi secara online dan melalui digital. Seperti itu. Yang kedua adalah membuat kuis atau ujian online. Jadi kalau misalkan teman-teman jadi guru, itu bisa banget buat kuis atau ujian online-nya melalui Google Forms ini. Jadi kita hemat kertas gitu ya, tidak memakai kertas lagi, teman-teman bisa memakai Google Forms. Lalu ada registrasi atau pendaftaran. Sekarang juga udah banyak banget pendaftaran-pendaftaran yang melalui online, jadi nggak perlu kita datang ke sana
atau kita memakai kertas lagi, balik lagi memakai kertas lagi, tidak perlu, cukup memakai Google Forms bisa banget buat pendaftaran, formulir, kayak gitu. Kita cuma isi, lalu dikumpulkan secara online. Lalu bagaimana cara membuat Google Forms? Sama seperti yang lain, kita pilih New, lalu pilih yang Google Form. Untuk mengganti judulnya, kita langsung aja dari sini. Jadi nanti bisa kesimpan otomatis dan judulnya pun berubah. Misalkan pendaftaran data pendaftaran organisasi. Seperti ini. Kalau sudah, nah nanti dia akan berubah sendiri, berubah otomatis judulnya. Di sini kita masukin lagi data mahasiswa. Nah, nanti di sini teman-teman bisa buat soal atau kuesioner buat survei atau buat lain-lain. Di sini saya pilih soal karena ini data pendaftaran kita mulai dari nama. Nah, kita bisa pilih jawabannya mau yang jawaban panjang atau bentuk paragraf atau multi choice. Dan karena nama bisa panjang, jadi saya pilihnya yang paragraf. Lalu kita bikin soal lain yaitu umur. Karena umur nggak perlu panjang-panjang, jadi saya pilih short answer aja. Lalu kita bikin lagi soal, misalkan, pernahkah Anda mengikuti organisasi? Di sini karena soalnya itu bisa ya atau tidak, jadi saya pilihannya itu yang multi choice. Nah, option yang pertama saya ya. Kita bikin another-nya. Another choice-nya itu kita pilih tidak. Saat ini contohnya, kita bikin dua aja. Kalau sudah, teman-teman silakan post lagi untuk kita lihat dia tersimpan otomatis. Seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi nanti pengisi bisa menjawab melalui teks atau pilihan seperti ini. Baik, cukup sekian dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak, penjelasan saya kurang jelas, kurang bisa dipahami, dan banyak hal lainnya kurang dari tugas saya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.